بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Fatawa Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Perkara-perkara yang terkait dengan jin dan syayatin. Kita masuk pada halaman ke-77. Qala as-su'al Qala Allah azza wa jal innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Surat Al-A'raf ayat 27. Hal ta'ni al-ayatu adama ar-ru'yati 'ala al-itlaq am hal yumkinu li ba'din nasi an yaraw asy-syayatina fi ba'dil ahyan. Pertanyaan, innahu sesungguhnya syaitan, sesungguhnya dia melihat kalian, huwa wa qabiluhu, dia dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya. Sesungguhnya iblis melihat kalian, demikian pula bala tentaranya, min haitsu la tarawnahum, dari arah atau dari sisi yang kalian tidak melihatnya. Apakah yang dimaksud oleh ayat tersebut? Adama ar-ru'yati al-itlaq, tidak bisa melihat jin secara mutlak. Ayat ini menyebutkan bahwa iblis dan bala tentaranya melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat iblis, syayatin. Apakah ayat ini menunjukkan, memaksudkan bahwa kita tidak bisa melihat syaitan secara mutlak, tidak bisa melihat sama sekali? Atau mungkin bagi sebagian manusia untuk bisa melihat syayatin tersebut, syaitan-syaitan itu pada beberapa keadaan? Ini pertanyaannya. Apakah mungkin bagi manusia untuk melihat syaitan atau tidak mungkin sama sekali? Qala hafizahullah ta'ala al-jawab, jawabannya na'am, iya. yakni sebagian manusia bisa melihat syaitan. Hadza hasala atau hadza na'am hasala, ini terjadi. Yakni kama fil hadithi, yaitu sebagaimana dalam hadis, kama fil hadis qissatu Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'asyaitan, kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama dengan syaitan, menunjukkan bahwa sebagian manusia bisa melihat syaitan. Hadis yang ma'ruf tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ditemui oleh syaitan dengan mengubah wujudnya selama 3 kali. Ketika itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan sadaqaqa wa huwa kadzub. Ketika itu dia berkata jujur, benar, namun dia adalah sang pendusta. Qala, ini yang pertama, kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau bertugas sebagai penjaga zakat. Bertugas sebagai penjaga zakat, syaitan mendatangi dia pada suatu malam, mengambil sebagian dari harta zakat tersebut. Ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengaku bahwa memiliki tanggungan keluarga, ya, yang menjadi tanggung jawab dia untuk memberikan nafkah, akhirnya dilepaskan. Kemudian yang kedua kalinya pun terulang. Dia
menyatakan hal yang serupa, menyatakan alasan, akhirnya dilepaskan pula oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana pada awal kali perkara tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan dia akan kembali. Ternyata malam berikutnya dia kembali. Hingga malam yang ketiga datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah pun berjanji tidak akan melepaskannya. Kemudian sang syaitan tersebut memberikan sesuatu kepada Abu Hurairah, memberikan suatu ilmu, suatu faedah dengan membaca satu ayat kursi, dia akan terjaga dari syaitan, sehingga Abu Hurairah pun melepaskannya. Kemudian pada kali ketiganya mendatangi Rasulullah SAW, menyampaikan apa yang dia dapati di malam tersebut, dan Rasulullah SAW membenarkan apa yang diucapkan oleh syaitan itu. Shadaqaka, dia benar, dia jujur ketika itu. Ini. Namun yang menjadi syahidnya di sini adalah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tersebut, bahwa itu adalah syaitan yang mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian war Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a asy-syaitana wa huwa yusalli. Yang kedua, Rasulullah alaihi salatu wasallam sendiri melihat syaitan dalam keadaan beliau salat. Saksikan oleh manusia terbaik Rasulullah SAW, demikian pula Abu Hurairah. Kemudian kata beliau, wa ana wallahi ra'aituhu binafsi, dan saya, kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, demi Allah saya telah melihatnya binafsi, dengan mata kepala saya sendiri. Saya melihat sendiri, bukan cerita orang lain, ya. Ini beliau menyaksikan sendiri, menyaksikan syaitan. Ra'aitu syayatina, saya melihat syaitan. Jadi bukan hanya satu. Ra'aitu syayatina, saya melihat beberapa syaitan. Ra'aitu farasan la nadhira lahu fi hayati kulliha, saya melihat seekor kuda. La nadhira lahu, yang tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada kuda yang serupa dengan kuda tersebut. Fi hayati, selama hidupku, selama hidup beliau hafizahullahu ta'ala. Ra'aitu hadza ana wa akhi bil lail, saya melihat kuda tersebut, saya demikian pula saudaraku, bil lail, pada malam hari. Kunna musafirin, dahulu atau ketika itu kami sedang safar. Ra'ayna hadzal farasa al-ghariba al-ajiba, kami melihat kuda tersebut al-gharib, yang asing, al-ajib, yang aneh, bentuknya aneh. Fi makanin laisa fihi mar'an, fi makanin laisa fihi mar'an, di suatu tempat, ya, laisa fihi, tidak ada pada tempat tersebut ladang. Tidak ada ladang untuk menggembala kuda, tidak ada. Aneh ini. Malam hari di suatu tempat yang tidak ada di situ ladang, tempat atau ladang atau kandang untuk memelihara kuda tersebut. Walaysa fihi ahadun minan nas, dan tidak ada seorang pun di tempat tersebut. Tidak ada orang, ada hanya apa? Kuda. Fa ana fahimtu annahu syaitan wa akhi aidan fahima annahu syaitan, saya faham itu adalah syaitan, saudaraku pun faham bahwa itu adalah syaitan. Malam hari dengan melihat qarinah semacam itu, ya, tidak ada tempat peliharaan, ladangnya enggak ada, kandangnya juga enggak ada, tidak ada seorang pun di situ. Terjadiannya pun apa? Malam hari.
Demikian juga saudaraku faham itu adalah syaitan. Wa ma yuridu an yukhawwifuni. Wa ma yuridu an yukhawwifuni. Akhirnya di sini adalah jin tersebut. Jin tersebut atau kuda itu ma yurid tidak ingin menakut-nakutiku. Wa ma uridu an ukhawwifahu. Wa ma yuridu an yukhawwifani wa ma uridu an ukhawwifahu. Jin tersebut, syaitan itu tidak ingin menakut-nakutiku. Demikian juga saya tidak ingin menakut-nakutinya. Atau wallahu alam bisa jadi maksudnya adalah akhi, ya. Lahirnya ima ada kemungkinan faros tersebut, namun ini kemungkinan yang jauh. Bisa jadi dhamirnya ini kembali kepada akhi. Wa ma yuridu an yukhawwifuni, yakni saudaraku. Saudaraku tidak ingin menakut-nakutiku. Nah, demikian juga wa ma uridu an ukhawwifahu, aku pun tidak ingin menakut-nakutinya. Sama-sama tahu, sama-sama sadar. Belum bicara, sama-sama diam. Si Syekh Rabi mengatakan ini, saya yakin ini adalah syaitan. Saudaranya pun demikian, yakin ini adalah syaitan, tapi belum bicara ketika itu, sama-sama diam. Kalau sama-sama bicara nanti khawatir dua-duanya takut. Falamma ibta'atna anhu, ini qarinah yang menunjukkan bahwa yurid di sini adalah akhi. Ya, falamma ibta'atna, ketika kami menjauh anhu dari syaitan itu, dari kuda tersebut, ini menunjukkan bahwa wa ma yuridu akhi. Ketika kami sudah menjauh dari kuda tersebut, syaitan itu ma adri sa'alani au sa'altuhu, saya tidak tahu. Sudah berjalan jauh meninggalkan tempat tersebut, saya tidak tahu siapa yang memulai bertanya. Dia yang bertanya kepadaku ataukah aku yang bertanya kepadanya. Hal arafta hadza al-faras? Apakah engkau tahu apa kuda tersebut? Kuda di tempat yang sepi, tidak ada ladang gembalaannya, tidak ada seorang pun dari manusia. Sudah menjauh baru cerita. Bisa jadi yang cerita yang bertanya saudara Syarabi ataukah Syarabi yang memulai pertanyaan tersebut. Hal arafta hadzal faras? Tahukah engkau kuda apa itu? Adzunnuhu huwa qal, saya menyangka bahwa dia, yakni saudaraku yang mengatakan hadza ghaulun, yakni syaitan, itu adalah syaitan. Ini adalah ghaul, jin, hantu. Ini. Itu adalah syaitan. Ini suatu bukti. Dan kenyataan demikian didapati oleh sebagian manusia. Kadang mereka mendapati ada sungai, dilihat dari jauh ada seorang wanita mencuci pakaian di atasnya. Padahal sungainya dalam misalnya 2 meter atau berapa. Tiba-tiba duduk di antara ini tanggulnya itu, di atas antara air dan tanggulnya itu, duduk santai. Itu mencuci. Kadang didapati demikian oleh sebagian manusia, tapi tidak semua orang mendapatinya. Aneh, bentuk-bentuk yang aneh. Ternyata itu adalah syaitan. Qala wa ra'aitu wa ana raqibus sayyarati bainal 'isha'aini. Kisah yang kedua. Mungkin ikhwah ada yang punya kisah masing-masing. Sebagiannya. Tidak semua orang tahu. Ada orang yang ingin melihat jin, namun Allah tidak menghendakinya. Ada yang sering didatangi atau diwujudkan kepadanya syaitan dengan bentuk-bentuk tertentu. Qala wa ra'aitu wa ana raqibus sayyarati. Dan saya melihat ketika itu saya mengendarai sebuah mobil. Bainal isya'ain, antara dua isya, antara dua waktu maghrib dan isya. Dan ini adalah waktu keluarnya syaitan
sehingga disyariatkan bagi umat Islam untuk memasukkan anak-anak mereka ke rumah-rumahnya. Demikian juga menutup pintu rumah dengan baca bismillah. Yakni syakhsan jalisan uryanan. Ketika itu saya mengendari mobil antara waktu maghrib dan isya. Saya melihat seorang lelaki. Jalisan uryanan, duduk dalam keadaan uryan, telanjang. Duduk dalam keadaan telanjang. Waruk batahu tatajawazani ra'sahu. Rukbatah, apa rukbatah? Kedua lututnya. Jadi gimana duduknya? Gitu, mahal kali. Duduknya gimana, Hikmal? Siapa bisa nyatakan, Luqman? Gimana duduknya? Duduk dalam keadaan kedua lututnya lebih, ya, rukbatahu, kedua lututnya tatajawazani ra'sahu, melebihi kepalanya. Duduk menegakkan betis dan pahanya. Ya. Lebih gambarnya demikian. Ada ya yang duduknya kayak gini, enggak ada. Bukan duduk bersila. Gimana? Muawiyah contohnya gimana? Ya, gitu. Kalau itu lututnya kan di bawah pundak. Nah, sekarang yang beliau lihat lututnya, rukbatah, lututnya melebihi kepalanya. Berarti kepala yang berendah daripada kakinya, tinggi sekali berarti, kan gitu. Betis dan pahanya. Ra'suhu kabirun jiddan. Kepalanya sangat besar. Kepalanya sangat besar. Laisa fihi ayyu sya'ratin, tidak ada sehelai rambut pun. Tidak ada sehelai rambut pun. Bakal antum melewati melihat semacam ini malam hari sendirian, melihat orang telanjang duduk, ya, telanjang malam hari, kemudian duduknya dalam keadaan demikian, kakinya lututnya melebihi kepalanya, lebih panjang sekali, terus kemudian kepalanya sangat besar. Tidak tahu bagaimana dengan bagian dada dan semisalnya itu. Atau mungkin sebagainya pernah melihat ada istilahnya sendal bolong. Mungkin ada yang mendapati demikian. Penjual bakso misalnya, makan habis satu mangkok, apalagi minta lagi 2 mangkok, nyata dilihat belakangnya bolong, kok keluar lagi di belakangnya. Kisah-kisah yang ada di tengah manusia. Baik, ra'suhu kabirun jiddan, kepalanya sangat besar. Laisa fihi ayyu sya'ratin, tidak ada sehelai rambut pun. Wa laisa mahluqan, dia tidak gundul. Ya, kalau gundul kan ada bekas-bekas rambutnya. Syakluhu gharibun, bentuknya aneh. Wa baina yadayhi waladani lahuma ra'sani 'azimani. Ternyata baina yadayhi, di hadapannya ada waladan, 2 anak kecil. Lahuma, keduanya memiliki 2 kepala, aziman, yang besar pula. La sya'ra fihima, tidak ada rambut pada kedua kepala anak tersebut. Wahuma nahifani, mama nahifan, kurus anaknya. Wasaqahuma saghirani jiddan, kedua betisnya kurus, kering, kecil. Wasyakluhuma gharibun jiddan, dan bentuknya sangat aneh. Coba hal semacam ini kalau kita yang mendapati, apa yang terjadi? Ya, mungkin sudah lari
terpirit-pirit atau bagaimana. Fara'ainahu ana wa wahidun ma'i. Kami melihatnya, saya dan satu orang yang bersama dengan saya. Huwa arafa annahu syayatin, dia mengetahui bahwa itu adalah syaitan. Wa ana kadzalik, demikian pula saya mengetahui bahwa itu adalah syaitan. Falamma tajawaznahum sirna qultu ma hadha. Maka ketika kami sudah melewati mereka, sekerumpunan jin tersebut, sirna, kami pun berjalan. Qultu, aku katakan, ma hadza, apa itu? Qala syayatin, itu adalah sekumpulan syaitan. Qultu wa huwa kadzalik, ya, itu adalah syaitan. Demikian ini yang disaksikan oleh beliau hafizahullah taala. Kenyataan yang demikian didapati oleh sebagian manusia. Nanti akan beliau jelaskan apa makna ayat innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Qala fakatsirun minan nas qad yara asyayatina. Sekian banyak dari manusia benar-benar melihat syaitan, melihat dengan mata kepala sendiri. Fa fil ghalib la tazharu asyayatinu. Namun mayoritasnya, ya, yang dominan, syaitan itu tidak menampakkan diri, ya, tidak terlihat. Lakin hunaka al-an, kemudian faedah berikutnya disebutkan kelompok atau sebagian manusia yang mengingkari hal yang semacam ini. Lakin hunaka al-an unasun akhadhu an Muhammad Abduh tilmidh al-Afghani. Namun di sana ada saat ini sekelompok manusia mengambil prinsip dari Muhammad Abduh, murid al-Afghani. Muhammad Abduh ini adalah murid Jamaluddin al-Afghani. Muhammad Abduh adalah salah seorang mufti Mesir dan memiliki murid namanya Muhammad Rashid Ridho. Jadi salasil minal aqlaniyin, 3 orang dari Aqlaniyun, Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, demikian juga Muhammad Rashid Ridho, turun temurun ilmunya. Lakin hunaka al-an unasun akhadhu an Muhammad Abduh tilmidhi al-Afghani inkar as-sihri ma'al asaf. Mereka mengingkari sihir. Sungguh menyedihkan hal demikian, pengingkaran semacam ini. Wa inkara ru'yatil jinni, dan mengingkari adanya sebagian manusia melihat jin. Diingkari hal demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah pun melihatnya. Diingkari oleh mereka hal semacam ini. Wa hadza asluhu ma'khudhun minal mu'tazilati al-aqlaniyyin. Perkara ini, prinsip ini, keyakinan semacam ini pada awalnya diambil dari kelompok al-Mu'tazilah, kelompok yang mengedepankan akal-akal mereka daripada dalil. Ketika suatu perkara tidak masuk akal, walaupun itu datang dari dalil yang sahih, mereka berusaha untuk mengalihkan maknanya, bukan kepada makna yang hakiki. Perkara ini awalnya atau sumbernya diambil dari Al-Mu'tazilah. Pada awalnya diambil dari Mu'tazilah. Al-Aqlaniyin mereka adalah orang-orang yang lebih mengedepankan akal. Dan pada hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang memiliki akal yang sehat, ya. Bukan orang-orang yang memiliki akal sehat. Justru mereka menolak Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka? Alladzina yuhakkimuna uqulahum fid dini wa fil hayati ma'al asaf. Mereka adalah orang-orang yang mentahkim, yang menjadikan akal-akal mereka sebagai hakim.
Ini aqlaniyun. Orang-orang yang menjadikan akal-akal mereka sebagai hakim, menjadi patokan, menjadi ukuran. Ini benar, ini salah, dan semisalnya. Fiddin dalam perkara agama, wa fil hayati demikian pula perkara kehidupan ini. Ma'al asaf sungguh perkara ini menyedihkan. Fala yumna'u an tura ahyanan. Oleh karena ini, ya, fala maka tidaklah mustahil, tidak ada penghalang, ya, bukanlah perkara yang mustahil antura ahyanan bahwa syaitan tersebut, jin-jin itu terlihat pada beberapa kesempatan, keadaan. Wa ana uakkidu lakum, dan aku tekankan kepada kalian, anni ra'aitu bi nafsi hadhil asya'a. Aku benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri perkara-perkara tersebut, syaitan-syaitan itu. Qala hafizahullahu ta'ala, yaqulu sa'il, sang penanya bertanya, wa aidan yunkiruna an yadkhula asy-syaitanu fil insi. Sang penanya juga bertanya tadi, pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian yaqulu sa'il, sang penanya berkata, demikian juga mereka mengingkari bahwa syaitan masuk kepada manusia. Syaitan masuk kepada manusia. Ini juga diingkari oleh haula al-aqlaniyin, Muhammad Abduh dan semisalnya. Mengingkari adanya kesurupan jin yang masuk ke dalam ciri manusia. Asy-Syaikh, jawaban Syekh mengatakan, hadza syai'un malmus. Perkara ini, yaitu masuknya jin kepada manusia, merupakan perkara yang nyata. Syai'un malmus, perkara yang bisa dilihat dan nyata. Wa ma'rufun, dan perkara ma'ruf, wa mutawatirun, dan mutawatir. Tidak didustakan oleh manusia, ada. Min qadimiz zaman, sejak dahulu. Wa fi hadithihi, demikian pula pada zaman ini, zaman yang terakhir, bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Perkara yang diakui oleh manusia, disepakati oleh manusia sejak dahulu hingga sekarang. Qala wallahu ta'ala yaqul, Allah mengatakan terkait dengan orang yang memakan harta riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba, tidaklah mereka berdiri kecuali berdirinya alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kecuali seperti berdirinya orang yang yatakhabbat, yang dimasuki oleh syaitan, orang kesurupan. Minal mas, karena penyakit gila. Ya. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Asyaitanu minal masi. Ini syahidnya. Syaitan memasuki dia, masuk ke dalam tubuh manusia sehingga dia menjadi gila atau manusia tersebut. Demikian pula Allah mengatakan, syahid dari ayat tersebut, Allah mengatakan allazi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Syaitan masuk ke dalam tubuh manusia. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah mengatakan, qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Nabi, aku berlindung kepada Rabb manusia. Malikin nas, yang memiliki, yang merajai. Malikin nas, yang memiliki manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, ini syahidnya. Min syarri, dan dari kejelekan bisikan-bisikan al-khannas. Khannas adalah syaitan yang bersembunyi,
syaitan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan yang mendatangkan waswas ke dalam dada-dada manusia. Allah Subhanahu wa taala yang berbicara sendiri terkait dengan perkara ini, bahwa jin, syaitan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Qala malladzi yaj'aluhu yuwaswisu fi sadrik, apa yang menyebabkan dia memberikan waswas ke dalam dadamu? Alaysa litamakkunihi minka wa dukhulihi fi jismik, tidakkah dia memberikan waswas ke dalam dadamu? Apa sebabnya? Litamakkunihi, karena kemampuan syaitan minka, untuk menguasai dirimu dan masuknya dia ke dalam jasadmu. Ini diantara sebabnya mengapa syaitan bisa mendatangkan waswas kepada diri kita, adanya kemampuan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis rawahu Al-Bukhari min hadis Safiyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya syaitan yajri, berjalan pada diri anak Adam, keturunan Adam alaihi salatu wassalam, majrad dam, melalui peredaran darah. Siapa yang mengucapkan? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perkara yang kedua. Tadi perkara pertama bahwa sebagian manusia bisa melihat syaitan. Kemudian yang kedua, jin pun atau syaitan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Qala fa haula'i kulluhum yarudduna hadhihi al-ayati wa hadhihi al-ahaditha wa yuhakkimuna uqulahum. Mereka aqlaniyun menolak ayat-ayat tersebut, demikian pula hadis-hadis ini, dan menjadikan akal-akal mereka sebagai hakim. Kemudian beliau mendudukkan ayat tadi, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Qala wa likulli qa'idatin istisnaun, setiap kaidah ada pengecualiannya. Demikian keumumannya. Setiap kaidah pasti ada yang dikecualikan di situ. Wa likulli umumin khususun, dan setiap perkara yang umum ada yang khusus. Qala ta'ala, beliau sebutkan apa dalil yang menunjukkan hal demikian. Namun bukan berarti kemudian kita mengeluarkan kaidah ini atau menjadikan kaidah semacam ini sesuai dengan pikiran kita. Namun hendaklah kaidah ini walikulli qaidatin istisna walikulli umumin khusus dikembalikan kepada dalil Al-Quran, Sunnah, demikian pula penjelasan para al-ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammir, yakni ar-rih, angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Antum lihat kulla syai', yang pernah belajar usul fikih, kul ini menunjukkan al-istighraq, umum. Tudammir, angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Ya, berarti masuk langit, bumi, gunung, dan sebagainya. Namun di sini bukan itu maksudnya, ya. Al-umum bihasabi as-siyaq. Keumuman tersebut sesuai dengan konteks kalimatnya. Allah mengatakan tudammiru kulla syai'. Demikian pula keumuman itu dilihat korinah-korinahnya. Tudammiru, angin tersebut membinasakan segala sesuatu. Ini umum. Bi amri rabbiha, berdasarkan perintah Rabbnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga fa asbahu, tidaklah tersisa dari mereka, la yura, yang tidak terlihat, kecuali masakinuhum, kecuali apa? Rumah-rumah mereka dihancurkan, mereka dibinasakan oleh Allah
tidak disisakan kecuali rumah-rumahnya. Masakinuhum ma dummirat walau syaa Allah ladammarat al-buyuta wa ladammarat kulla syai'. Masakinuhum, rumah-rumah mereka, ma dummirat, tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah menghendaki, maka angin-angin itu akan membinasakan rumah-rumah mereka dan segala sesuatu akan dibinasakan oleh angin-angin tersebut. Di sini kita mendapatkan faedah bahwa lafaz kul di sini menunjukkan umum ala hasabih. Jadi keumuman tersebut sesuai dengan keadaannya masing-masing. Seperti ini. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan kulli syai'. Pada hakikatnya pada ayat semacam ini tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jika kita jeli pada ayat ini jelas sekali bahwa kul di sini lafaz kul seluruhnya sesuai dengan keadaannya ada. Apa buktinya? Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Yakni lafaz umum tersebut keseluruhan itu sesuai dengan keadaannya. Hal-hal yang dihancurkan oleh angin itu. Jadi keumumannya terbatas. Demikian pula firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, tidaklah ahlu bid'ah mendatangkan suatu dalil untuk mendukung bid'ahnya, melainkan pada dalil itu terdapat bantahan kepada mereka. Contohnya ayat ini, Al-Ahqaf. Demikian pula tadi, Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, apa itu maksudnya? Ya, ini segala sesuatu apa? Makhluk. Sehingga keluar darinya af'alullah, sifat Allah, nama-nama Allah ini bukan makhluk. Sekali lagi, ya, tidaklah suatu ayat, tidaklah suatu hadis yang dijadikan dalil oleh ahli bid'ah untuk mendukung bid'ah mereka, melainkan padanya terdapat bantahan terhadap mereka, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tambah sedikit 2 baris. Allahu azza wa jalla a'taha minal quwwah. Allah memberikan kekuatan kepadanya, kepada angin tersebut. Ma yumkinu an tudammira biha al-jibal fadlan 'alal buyut. Yang mana dengan kekuatan itu mungkin bagi angin tersebut untuk menghancurkan gunung-gunung, lebih-lebih rumah-rumah tersebut. Allah mampu. Namun Allah menghendaki apa? Lakin sya'allah anna tadmira yakunu lihaula al-mujrimin. Antum lihat di sini. Namun Allah menghendaki bahwa tadmir, pembinasaan itu, penghancuran itu ditujukan kepada al-mujrimin, orang-orang berbuat dosa itu. Kaumnya Nabi siapa ini? Nabi Hud. Allah binasakan mereka. Wa taslama buyutuhum, dan rumah-rumah mereka selamat. Ini yang Allah inginkan, agar dijadikan sebagai pelajaran bagi umat manusia. Tidak ada yang menentang para rasul, melainkan mereka akan binasa. Bisa jadi kebinasaan di dunia maupun bisa jadi kebinasaan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin.